Perkenalkan nama saya Sani Putri. Saya Leo. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Universitas Rancang Kuning. Saya di sini ingin minta waktu Bapak sedikit untuk menanyakan sesuatu tentang video yang Bapak tonton setiap hari. Baik, saya bersedia. Kalau dibilang percaya, mungkin tidak semua ya, Dek, dapat dipercaya video-video itu. Tetapi ya, karena kemajuan zaman sekarang ya mau tidak mau kita saat kita membuka satu video, otomatis video-video lain juga akan ada gitu. Dan kita tidak tahu ya. Dan kalau dibilang percaya, belum tentu juga percaya. Dan harus banyak hal yang kita periksa, kita ketahui dulu tentang berita-berita ini. Tidak semua mungkin dapat kita ketahui gitu, dan tidak semua mungkin dapat kita percaya dari berita-berita yang kita baca, video-video yang beredar di media sosial hari-hari ini, apapun platformnya gitu ya. Karena di zaman sekarang banyak orang hanya mencari sensasi deh. Berita-berita yang disampaikan tuh hanya mencari sensasi bagi satu kalangan agar membuat dia terkenal. Jadi kalau saya ditanya bagaimana cara saya mengetahui berita itu hoax atau fakta atau hal yang real terjadi, biasanya saya melihat dari situs yang terpercaya. Itu salah satu cara saya mengetahui berita atau video yang saya tonton, video yang ditampilkan itu hoax atau tidak. Pertama dari situs yang terpercaya. Yang kedua, saya sering melihat dari tanggal itu dipublikasikan. Baru yang ketiga, saya sering melihat dari videonya atau hal-hal yang menyangkut di dalamnya, konten-konten yang ada di dalamnya. Karena kalau dia kontennya sudah terlalu wow, biasanya itu hoax. Tapi kalau kontennya menceritakan tentang hal yang wajar, itu mungkin dapat dipercaya. Tetapi itu tidak 100% dapat menentukan video yang saya baca itu hoax atau fakta. Yang paling menentukan itu adalah situs yang saya lihat gitu ya. Situs yang terpercayakah yang saya tonton ini? Karena kadang contohnya ada video di IG tentang berita kota Pekanbaru banjir gitu ya. Itu di IG ditampilkan, tetapi biasanya di bawah IG itu ada keterangannya, itu didapat sumber dari mana. Kalau kita sudah lihat, oh ini sumbernya dari sumber berita Pekanbaru, otomatis itu ada linknya lagi, kita bisa buka beritanya benar atau tidak. Atau hanya sekedar orang pas merekam saja, setelah itu dimasukkan ke IG, akhirnya kita termakan gitu ya. Kebanyakan atau keseringan kita, apalagi anak-anak muda, biasanya hanya melihat sedikit, rekam, kirim, itu semakin lama. Dan jangan sampai saya sebagai pembaca juga terhasut dengan video-video yang tidak benar. Karena zaman sekarang berita hoax saat kita sebarkan itu bisa menjadi pidana bagi kita gitu deh. Jadi cara saya yang pertama tadi, saya melihat atau mencari dari situs yang terpercaya. Saya lihat tanggal publikasinya, jangan saya lihat publikasinya mungkin sekarang sudah bulan Februari, saya lihat di bulan Juni, mungkin ya itu ditampilkan atau di videonya ada bulan Juni, tetapi saya tonton di bulan Februari, otomatis itu sesuatu hal yang tidak terbaru. Lalu yang ketiganya, konten-kontennya itu berisi bagaimana. Mungkin melalui beberapa hal ini, akhirnya saya sebagai pembaca yang bijaksana ya, apalagi kita di zaman sekarang harus bijaksana, memilih video, memilih konten-konten yang menurut saya yang penting bagi saya. Khususnya saya sering menonton video-video berita terbaru yang melalui platform atau media-media sosial ya, harus cermat dan teliti. Mungkin itu cara saya menentukannya. Wow, penjabaran Bapak membuat saya semakin motivasi dan mengerti bagaimana membedakan berita tersebut hoax ataupun fakta. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak untuk dapat saya wawancarai. Semoga penjabaran Bapak tersebut, jawaban Bapak tersebut bisa motivasi kami sebagai kaum muda supaya tidak terlalu percaya video-video yang tersebar yang sekarang ini. Ya, sama-sama, semoga dapat menolong, membantu kita semua dalam menentukan berita yang hoax atau fakta. Ya, terima kasih. Sukses selalu.